3, 2, 1. Halo, kami dari kelompok 4 kelas A 2021 dengan anggota Anissa Ananda, Muhammad Syefa, Dista Catur, Fauzan Irsyad, dan Uswatun Hasana akan memaparkan materi produksi vaksin COVID AstraZeneca. Dalam pengembangan vaksin AstraZeneca, tim pengembang merekayasa resep. Nah, resep di sini itu menjelaskan di tubuh manusia memiliki resep. Resep itu tersimpan dalam suatu materi genetik yang bernama DNA. Pada tubuh manusia, DNA itulah yang menentukan seorang manusia memiliki rambut lurus atau keriting dan lain sebagainya. Hal ini dinilai sama ketika kita nanti akan membuat adenovirus. Intinya si genom virus ini direkayasa dengan cara menyisipkan informasi yang membuat protein spike, sehingga diperoleh genom adenovirus atau DNA yang sudah membawa informasi bagaimana membuat protein spike. Lalu DNA tersebut disimpan ke bakteri yang dinamakan E. coli. Bakteri ini hanya berfungsi mengkopi resepnya saja dan tidak bisa membuat adenovirus. Karena adenovirus itu menurutnya hanya bisa dibuat di dalam sel yang disebut dengan sel mamalia. Untuk memindahkan sel tersebut dibutuhkan tripsin untuk mengangkat sel tersebut dari wadah. Tripsin babi itu yang memakai adalah termovisor sebelum selnya dibeli oleh tim Oxford dan AstraZeneca. Kemudian sel yang dibeli itu diperbanyak dan disebut dengan nama bank sel master. Dimasukkan ke dalam tangki besar untuk membuat sel adenovirus itu. Lalu bank sel untuk produksi itu nantinya digunakan untuk memproduksi bibit-bibit virus. Nah, bibit virus itu diperbanyak sehingga disimpan kepada ratusan wadah yang nantinya digunakan untuk memproduksi bahan aktif dari vaksin itu sendiri. Pada skala komersial membutuhkan jutaan dosis untuk diproduksi. Maka untuk menumbuhkan sel tersebut dipindahkan ke wadah dalam tangki yang memiliki kapasitas tampungan 2000 liter. Lalu tangki yang sudah siap selnya kemudian dimasukkan bibit adenovirus lalu dimurnikan. Kemudian berubah menjadi yang disebut bahan aktif vaksin. Setelah bahan aktif jadi, lalu cairan ini dicampur dengan berbagai bahan supaya produk vaksin virus corona nantinya bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama dan adenovirus tidak rusak dan telah menghasilkan produk jadi yang akan diberikan untuk kita semua. Prinsip vaksin AstraZeneca. Penggunaan vaksin AstraZeneca untuk COVID-19 sempat ditunda di berbagai negara di Eropa karena adanya laporan pembekuan darah pasca vaksinasi. Namun, manfaat vaksin dianggap lebih besar daripada resiko yang ada sehingga direkomendasikan untuk terus digunakan termasuk di Indonesia. Vaksin AstraZeneca telah masuk daftar vaksin yang dapat digunakan dalam kondisi darurat oleh World Health Organization atau WHO. Vaksin AstraZeneca atau vaksin dengan nama ChAdOx1-nCoV-19 atau AZD122 telah diuji coba di Inggris dan Brazil pada tanggal 23 November 2020 lalu. Kandungan vaksin AstraZeneca berisi bahan genetik dari protein lonjakan. Setelah vaksinasi, sel akan menghasilkan protein lonjakan yang merangsang sistem kekebalan untuk melawan virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab COVID-19. Kemudian, cara kerja vaksin AstraZeneca ini dengan menyebarkan vektor modifikasi virus pada simpanse yang sebelumnya telah dilemahkan dari virus flu biasa atau adenovirus. Selanjutnya, vaksin AstraZeneca diberikan dalam 2 dosis dengan jumlah masing-masing 0,5 ml. Vaksin AstraZeneca dinilai dapat merangsang pembentukan antibodi pada penerima vaksin, baik populasi dewasa maupun lansia. Vaksin AstraZeneca merupakan salah satu bentuk pengembangan vaksin yang dinilai baru, novel teknologi, karena pengembangannya menggunakan platform adenovirus atau merekayasa virus agar menjadi vaksin untuk menginfeksi virus lain. Di sini menariknya adalah proses merekayasa virus lain supaya bisa menjadi vaksin untuk infeksi virus yang lain. Sebuah penelitian mencoba melihat bagaimana pendapat orang mengenai AstraZeneca setelah adanya kasus pembekuan darah. Dilakukan pada 5.000 orang Inggris pada bulan April dan menemukan preferensi masyarakat menurun mengenai vaksin tersebut sejak Maret. Penelitian itu dilakukan oleh University of Bristol, King's College London, dan Unit Perlindungan Kesehatan NIHR.
studi menemukan 17% publik lebih suka mendapatkan vaksin AstraZeneca jika mereka memiliki pilihan. Jumlah itu menurun dari 24% akhir bulan lalu, dikutip dari CNBC International Rabu tanggal 28 bulan 4 2021. Berikut adalah sumber referensi dari data yang kami peroleh.